Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag bakal menghadapi segunung masalah yang harus diselesaikan di Manchester United. Salah satunya terkait disiplin ruang ganti. Ten Hag tidak boleh dikontrol para pemain. Selain proyek pengembangan tim, disiplin ruang ganti tersebut bisa jadi salah satu PR terbesar untuk Ten Hag. Apa maksudnya? Masalah ini disampaikan langsung oleh mantan pelatih MU Erik Stele. Menurutnya, kasus indisipliner ini membuktikan bahwa kultur klub besar MU telah luntur. Stele berharap Ten Hag bisa mengontrol ruang ganti dan menghentikan kebocoran isu-isu konflik internal. Pasalnya, isu-isu semacam itu akhirnya mempengaruhi performa pemain. Saya tidak pernah mengetahui begitu banyak informasi di ruang ganti Manchester United yang jadi konsumsi publik seperti sekarang, buka Stele di Sky Sport. Saya yakin Ten Hag, dia akan segera mendisiplinkan para pemain dan berkata, masalah ini harus dihentikan. Itulah yang benar-benar dibutuhkan tim. Erik ten Hag belum pernah melatih klub luar Belanda sebelumnya. Dia juga tidak benar-benar menangani pemain level top. Begitu, Stele yakin betul bahwa Ten Hag bisa mengontrol ruang ganti Manchester United. Sebuah rumor baru muncul mengenai Erik ten Hag. Manajer baru Manchester United itu dilaporkan berpotensi mendepak David De Gea dari timnya. ESPN melaporkan bahwa nasib David De Gea berpotensi berubah di musim depan karena ia dilaporkan kurang disukai Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, Ten Hag berpotensi mendepak David De Gea karena faktor gaya bermain. Sang manajer dilaporkan ingin timnya melakukan build up permainan dari belakang. Jadi kiper memiliki peran yang krusial dari taktik seperti ini. Sementara David De Gea diketahui kurang bagus melakukan build up dari belakang. Jadi Ten Hag berpotensi mendepaknya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak akan buru-buru untuk mendepak David De Gea dari skuad Manchester United. Ia tahu sang kiper adalah salah satu pemain terbaik MU di musim ini. Jadi ia tidak mau gegabah langsung mendepaknya. Ten Hag kabarnya akan menjajal De Gea di sesi pramusim. Ia akan melihat apakah David De Gea bisa memainkan skema yang ia inginkan atau tidak sebelum memutuskan masa depannya. Gelandang Manchester United Paul Pogba dikabarkan sudah keluar dari grup WA skuad Setan Merah dan menyatakan dirinya akan hengkang di musim depan. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik meminang Paul Pogba. Selain Juventus yang merupakan mantan klubnya, Paul Pogba juga gencar dikaitkan dengan Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Kini seperti dilansir The Mirror, Paul Pogba sudah memberitahu rekan-rekannya di Manchester United bahwa dirinya akan berpindah klub pada akhir musim nanti. Tidak hanya itu, setelah memberitahu rencananya, Paul Pogba pun kabarnya sudah keluar dari grup WhatsApp yang berisikan para pemain Manchester United. Terlepas dari keputusannya hengkang, Paul Pogba tetap berjanji memberikan komitmen sepenuhnya bagi Manchester United hingga akhir musim ini. Sebagian fans Manchester United mungkin sudah tidak sabar menunggu kedatangan Erik ten Hag. Mulai musim depan, MU akan bekerja di bawah bimbingan manajer baru. Erik ten Hag diharapkan bisa membereskan banyak masalah di MU. Setan Merah membutuhkan proyek pembangunan skuad besar-besaran untuk kembali bersaing di papan atas. Selain itu, Ten Hag diduga bakal mengubah gaya main MU yang jauh lebih solid. Apa maksudnya? Kabar kedatangan Ten Hag disambut baik oleh Erik Stele, salah satu mantan pelatih MU. Menurutnya, Ten Hag akan membawa gaya main khas ke Old Trafford. Para pemain harus bekerja lebih keras. Stele pernah menyaksikan langsung salah satu sesi latihan Ten Hag di Ajax Amsterdam beberapa tahun yang lalu. Menariknya, Stele bisa melihat pola dan sesi latihan Ten Hag. Setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan di posisi tertentu. Jadi meski pemain diganti, pola yang sama bisa dipertahankan. Menurut Stele, pelatih dengan gaya main jelas seperti Ten Hag inilah yang dibutuhkan Manchester United sekarang. Meski butuh waktu, dia yakin Ten Hag adalah pilihan yang tepat.
Penyerang Manchester United Marcus Rashford dikabarkan sangat ingin mencari kejelasan apakah ia masuk dalam rencana Erik ten Hag atau tidak musim depan. Marcus Rashford sudah lama tidak mencetak gol bagi MU. Rashford terakhir kali menjebol gawang lawan pada 22 Januari 2022 lalu. Rashford juga tidak selalu dijadikan starter. Ia sering duduk di bangku cadangan lebih dahulu. Situasi ini membuat masa depan Rashford menjadi tanda tanya besar. Apalagi kontraknya di Manchester United tersisa sampai tahun 2023 saja. Marcus Rashford pun kerap disebut bakal cabut dari Manchester United. Ia sempat dikaitkan dengan salah satu rival MU yakni Arsenal. Ada satu klub lagi yang lebih mengejutkan yakni Liverpool. Ada juga ketertarikan dari dua klub sultan yakni Paris Saint-Germain dan Newcastle United. Situasi sekarang ini membuat Marcus Rashford merasa tidak nyaman. Oleh karena itulah ia berharap untuk bisa bertemu dengan Erik ten Hag. Alasannya jelas, ia ingin mendapatkan kejelasan soal masa depannya di Manchester United. Kabar ini dilansir oleh Manchester Evening News. Rashford disebut ingin sesegera mungkin bertemu Erik ten Hag dan berdiskusi dengannya. Jika ternyata namanya tidak masuk dalam rencana pelatih Belanda tersebut, maka ia siap pergi dan dari Old Trafford. Musim ini Marcus Rashford sudah bermain 31 kali di semua ajang kompetisi bagi MU. Ia mengemas 5 gol dan 2 assist. Erik ten Hag diminta mempertimbangkan opsi mempertahankan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Kabarnya ten Hag akan melakukan perombakan skuad besar-besaran. Menurut ucapan Ralf Rangnick, ada banyak pemain MU yang akan dilepas untuk membentuk skuad baru. Bahkan Rangnick mengatakan bahwa perombakan itu bisa mengorbankan sampai 10 pemain. Artinya ada banyak nama top yang akan meninggalkan Old Trafford. Lantas bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Kedatangan ten Hag akan menjadi awal proyek pembangunan skuad MU. Kali ini setan merah bekerja lebih rapih dengan Rangnick sebagai penasihat dan ten Hag sebagai manajer. Ada beberapa pemain yang diyakini bakal meninggalkan setan merah. Sebut saja Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic, dan Ligran. Jumlah tersebut masih bisa bertambah dengan pemain-pemain yang tidak banyak mendapatkan kesempatan atau yang tampil buruk musim ini. Ten Hag punya tugas besar dalam membentuk tim. Kabar perombakan skuad itu juga sampai di telinga Marco van Basten. Legenda Belanda itu sudah mengenal Erik ten Hag dengan baik dan dia tahu bahwa skuad MU perlu dirombak. Meski begitu, Van Basten menyarankan ten Hag untuk mempertahankan Cristiano Ronaldo. Di tengah musim buruk ini, Ronaldo masih terus mencetak gol-gol penting bagi tim. Lebih lanjut, Van Basten juga mencoba memberikan saran untuk ten Hag terkait tantangan menangani tim sebesar Manchester United. Akan selalu ada gosip miring di media. Ten Hag harus waspada. Meski kontraknya sebagai pelatih interim belum berakhir, Ralf Rangnick tampaknya sudah menjalankan peran barunya sebagai konsultan Manchester United. Ia menyarankan klub untuk merekrut spesialis transfer. Ralf Rangnick percaya Manchester United harus lebih cerdas dalam urusan jual beli pemain. Oleh karena itu, seperti yang dilaporkan The Athletic, ia menyarankan pihak klub merekrut spesialis transfer. Spesialis transfer yang diajukan Rangnick adalah Paul Mitchell. Pria berumur 40 tahun tersebut cukup terkenal dalam urusan transfer ketika masih bekerja untuk klub raksasa Inggris lainnya, yaitu Tottenham. Mitchell bertanggung jawab atas pembelian Son Heung-min, Toby Alderweireld, Dele Alli, dan Kieran Trippier. The Lily Whites menghabiskan uang kurang dari 50 juta pound sterling untuk keempat pemain ini. Kecerdikannya dalam membeli pemain membuat RB Leipzig tertarik merekrutnya. Dan di klub Jerman itulah Mitchell bekerja dengan Ralf Rangnick untuk pertama kalinya. Saat ini Mitchell sedang bekerja untuk AS Monaco dan kabarnya ia bakal meninggalkan klub pada akhir musim ini setelah terlihat bersama Rangnick menghadiri pertandingan yang dilakoni tim Akademi Manchester United. Mitchell juga cukup berprestasi ketika di RB Leipzig. Kejeliannya dalam mendeteksi talenta membuat dunia sepak bola kini mengenal sosok seperti Emil Smith-Rowe dan Christopher Nkunku. Seharusnya sudah ada ruang di manajemen Manchester United untuk Mitchell. Klub mengkonfirmasi kepergian dua pemandu bakatnya, Marcel Bout dan Jim Lawlor, pekan lalu. Legenda Arsenal Ray Fowler memberikan tanggapan terkait saran kalau Arsenal harus merekrut Cristiano Ronaldo pada musim panas mendatang. Menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Belum lama ini penggemar Arsenal Piers Morgan memberikan saran kepada The Gunners untuk merekrut Cristiano Ronaldo pada musim panas mendatang. Saya akan merekrut Ronaldo untuk Arsenal, kata Morgan kepada Talksport.
Saya memiliki percakapan ini dengan dia minggu lalu. Saya akan membawanya dalam sekejap. Pemain muda United tidak menghormatinya. Legenda Arsenal, Ray Fowler, tentu sangat senang apabila Ronaldo benar-benar datang ke Emirates Stadium. Namun dia yakin hal itu tidak akan terjadi. Erik ten Hag ingin merombak skuad Manchester United pada bursa transfer musim panas nanti. Sayangnya ia tidak didukung oleh kekuatan finansial yang memadai dari klub. Menurut laporan ESPN, Manchester United hanya menganggarkan uang sebesar 100-150 juta pound sterling untuk dibelanjakan Erik ten Hag. Beberapa waktu yang lalu Rangnick menyebutkan kalau The Red Devils membutuhkan 10 pemain baru pada musim panas nanti. Namun ten Hag sendiri diketahui tidak membutuhkan sebanyak itu dan hanya menginginkan beberapa orang pada sektor tertentu. Dilansir dari metro.co.uk, ten Hag membutuhkan seorang bek tengah, bek sayap di posisi kanan, paling sedikit satu gelandang baru dan striker. Ini dianggap sebagai titik lemah Manchester United saat ini. Dana belanja yang dianggarkan Manchester United jelas tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Oleh karenanya, Erik ten Hag membolehkan Manchester United melepas sejumlah pemain yang tidak lagi dibutuhkan olehnya. Ada 5 pemain yang disebut bisa dijual Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Mereka adalah Eric Bailly, Phil Jones, Anthony Martial, Alex Telles, dan Aaron Wan-Bissaka. Skuad Manchester United musim ini sungguh problematik. Masalah itu akan menjadi PR besar buat diselesaikan sang pelatih baru, Erik ten Hag. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh ten Hag di Manchester United. Pertama-tama, ia harus sudah diberikan tanggung jawab untuk melakukan perombakan skuad dengan dana yang tidak seberapa. Seperti yang dilaporkan ESPN baru-baru ini, Manchester United hanya menganggarkan uang hingga 150 juta pound sterling untuk dibelanjakan. Ten Hag harus menjual pemain lebih dulu jika ingin bicara banyak di bursa transfer. Ruang ganti yang toksik juga menjadi masalah tersendiri buat ten Hag. Belum lagi dengan kehadiran pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo yang kerap menuntut dimainkan lebih sering. Di sisi lain, ten Hag lebih banyak bekerja dengan pemain muda. Sejak tahun 2017, ia berurusan dengan para jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Ten Hag lebih andal mencetak ketimbang mengurus pemain bintang. Begitu banyak masalah yang harus dihadapi Manchester United. Apakah ten Hag mampu mengatasinya? Seperti yang dilaporkan Manchester Evening News, ketakutan itu luntur setelah Daley Blind berbicara. Daley Blind rupanya turut andil dalam meyakinkan The Red Devils untuk merekrut Erik ten Hag. Kendati sedang bermain di Ajax Amsterdam, Daley Blind masih berhubungan dengan sejumlah anggota klub yang ditemaninya ketika masih di Manchester United. Blind meyakinkan kalau ten Hag adalah pelatih hebat dan bisa menjadi tegas jika dibutuhkan. Salah satu contohnya pernah terlihat di media sosial pada tahun 2019 lalu saat ten Hag meneriaki "No Alang".